Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Januar, NIM 0204192076. Kali ini saya akan menjelaskan dua bentuk dari Alternative Dispute Resolution, konsultasi dan negosiasi. Konsultasi menurut KBBI adalah pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan berupa nasihat, saran, dan lain-lain yang sebaik-baiknya. Sedangkan konsultasi hukum adalah serangkaian tanya jawab antara seseorang yang sedang mengalami masalah hukum dengan pengacara atau ahli hukum guna mendapatkan nasihat-nasihat dan legal opinion terhadap suatu tindakan atau perbuatan hukum yang akan dan yang telah dilakukan oleh kliennya. Tindakan dan perbuatan yang dimaksudkan adalah di luar pengadilan atau non-litigasi. Dan apa sih konsultan hukum itu? Konsultan hukum adalah orang yang bertindak memberikan nasihat-nasihat dan legal opinion terhadap suatu tindakan atau perbuatan hukum yang akan dan yang telah dilakukan oleh kliennya. Yang kemudian kita akan memasuki negosiasi. Negosiasi merupakan proses tawar-menawar yang dilakukan melalui jalan perundingan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama antara suatu pihak dan pihak lainnya. Orang yang melakukan proses negosiasi disebut sebagai negosiator. Umumnya, proses negosiasi menjadi upaya penyelesaian atas sebuah sengketa atau perseteruan yang dilakukan secara damai oleh pihak-pihak yang terlibat sengketa. Dalam melakukan negosiasi, terdapat beberapa teknik yang dapat dilakukan. Di antaranya, yang pertama ada teknik kompetitif, di mana secara psikologis lawan dianggap sebagai musuh. Konsesi atau keputusan bersifat langka dan menetapkan pengajuan permintaan awal yang tinggi juga tetap tinggi selama jalannya negosiasi. Yang kedua ada teknik kooperatif, di mana lawan tidak dipandang sebagai musuh, tetapi sebagai mitra kerja dengan tujuan untuk menciptakan hubungan simbiosis mutualisme. Yang ketiga ada teknik lunak, di mana lawan dipandang sebagai teman, dengan negosiasi yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan bagi kedua belah pihak dengan tetap menjaga hubungan baik. Yang keempat ada teknik keras, di mana lawan dianggap sebagai musuh dengan tujuan untuk meraih kemenangan dan memperkuat posisi pribadi. Proses negosiasi tidak dapat dilakukan secara sembarangan, sebab dapat memengaruhi hasil yang akan didapat oleh pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi tersebut, baik menang, kalah maupun imbang. Oleh karena itu, terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi dalam proses negosiasi tersebut. Yang pertama, adanya itikat baik dari dua belah pihak yang bersengketa. Yang kedua, terjadi karena keinginan bersama. Yang ketiga, dijalankan atas dasar kepentingan bersama. Dan yang keempat, menjanjikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Serta yang kelima, dijalankan dengan berlandaskan pada toleransi, di mana jalannya dan kesepakatan negosiasi perlu mengakomodir kepentingan dari semua pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Pemenuhan seluruh syarat pokok dalam proses negosiasi akan mendorong keberhasilan dari proses negosiasi. Artinya, negosiasi tersebut mencapai hasil kesepakatan positif bagi pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Akibatnya, hasil kesepakatan tersebut diterima secara sukarela oleh seluruh pihak, sehingga persengketaan tidak terjadi secara berkepanjangan. Baik, sekian dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.